pesan saya buat teman-teman pelaku UMKM ya, yang mungkin saat ini masih berjuang untuk membangun bisnisnya, tetap berjuang ya, yakin sama perjuanganmu bahwa seiring dengan perjalanan waktu itu akan bisa menghasilkan. Jadi jangan pernah patah semangat ya, yakin sama apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan hari ini, karena hasil besok itu ditentukan hari ini ya. Jadi kalau kamu hari ini melakukan sesuatu, pasti besok ada hasil. Tapi kalau kamu hari ini tidak melakukan sesuatu, pasti besok tidak ada apa-apa ya. Jadi pesan saya, berjuanglah terus sampai kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Ya, halo, perkenalkan nama saya Rudy Parlinggoman Sinurat, sering dipanggil dengan Rudy. Saya adalah pemilik atau owner dari CV Taisi Corporation, brandnya Tahu Taisi. Nah, kita berkantor di Geraha Taisi di Jalan Raya Sawangan nomor 8, Sawangan, Depok. Jadi sekarang kita lagi ada di ruang produksi tahu. Nah, ini kita ada lagi ngerendam. Ini bahannya. Nah, ini kacang kedelainya. Jadi dia direndam dulu 2 jam. Nanti setelah direndam 2 jam, nanti baru digiling. Nanti gilingnya di sini. Nah, digiling. Nanti setelah digiling di sini jadi bubur ya, jadi bubur halus gitu. Nah, nanti itu baru dimasak. Nanti masaknya di sini. Jadi produksi tahu juga sendiri nih ya, Pak? Iya, jadi kita produksi tahunya itu sendiri, jadi nggak pakai supplier lagi. Nanti dimasak di sini, nanti habis dimasak baru nanti digodok di sini. Nanti sarinya itu diambil, ampasnya yang dibuang ya. Nanti dicetak di sini. Nah, setelah selesai nanti dicetak di sini, baru nanti digoreng di sebelah. Kita potong ya. Ini potongannya nih. Jadi dipotong sesuai kebutuhan kita. Nah, kita potongannya itu ada 3 ukuran. Ada ukuran jumbo. Nah, ini ukuran jumbo ini. Ini kalau dijual nanti kalau sudah diisi harganya 4.000 satu. Terus ada juga ukuran sedang. Nah, ada juga ukuran kecil. Ini 3 ukuran kita. Nah, jadi ini. Nah, baru nanti ini yang digoreng, yang dimasuk ke sini. Ini proses penggorengan ya, Pak? Proses penggorengannya ada di sini. Kita ada 10 tungku. Nah, jadi cara gorengnya itu 2 penggorengan. Pertama dia api sedang 100 derajat. Jadi dia nanti ngembangin dulu. Nanti habis ngembangin nanti baru dipindahin. Ya, dipindahin seperti itu. Oh, ini. Ya. Jadi 2 kali ya? Iya, dipindahin. Nah, yang penggorengan kedua itu buat matangin supaya dia matang gitu. Ini tahunya sudah matang, kita tirisin dulu, baru dimasukin ke loyang. Ini sekarang kita lagi ada di ruang produksi. Ini produksi untuk bikin sayur, isian tahu. Ada komponennya, ada wortel, ada kol, ada cabai. Nah, ini mesin kita untuk pencacah wortel. Jadi di sini diiris sampai halus-halus seperti batang korek api. Nah, nanti ini direbus ya, dimasak gitu. Nah, ini untuk bikin wortelnya. Nah, sekarang ini kol. Jadi kolnya ini kita menggunakan yang segar ya. Nah, ini dicacah halus-halus juga. Dan nanti ini sama wortel tadi nanti akan direbus. Nah, ini ada cabai untuk pedasnya. Nah, kita pakai cabai rawit ya, cabai rawit merah ya. Ini yang katanya pedas itu ya, cabai rawit setan. Nah, nanti ini digiling halus ya, digiling halus. Kemudian nanti dimasak di sini. Nah, ini pakai bumbunya. Nah, ini rahasianya nih. Jadi yang katanya gurih ya, tahu Gelato Taisi itu gurih. Nah, ini rahasianya di bumbu ini. Bumbu ya? Itu, iya. Nah, kemudian nanti dimasak di sini. Ya. Nah, ini masak sambalnya nih, cabai tadi. Cabai tadi dihaluskan. Dihalus ya, digiling nanti baru dimasak di sini.
buat sambal ya, buat isian, buat tahu isi extra spicy level 10. Level 10. Nah, isinya semua sambal semua nih. Cabai rawit merah. Jadi ini khusus Pak, khusus buat isian yang level 10. Ya, ini khusus untuk topping untuk tahu extra spicy. Pedasnya level 10. Proses pengisian. Nah, ini tahu dari penggorengan. Nanti dari penggorengan itu nanti distribusinya pakai ini, pakai troli, ya. Jadi dimasukin ke sini nanti, ya. Ini. Nah, kemudian nanti dari sini nanti dipindah ke sini, ya. Baru nanti di sini dibelah Belah ya. supaya bisa diisi. Kalau tahu sendiri jenisnya apa tuh Pak? Kita menggunakan jenis tahunya itu tahu Sumedang. Ya, jadi kenapa kita pakai jenis tahu Sumedang? Karena kalau tahu ini dibelah, dia itu berongga. Jadi kalau dimasukin sayuran ya, dimasukkan isi, itu nanti akan nyerap. Nah, ini akan membuat tahunya enak gitu loh. Oke. Dari proses goreng ke di display di sini, Ya. terus dibelah. Ya, dibelah. Oh, ini Bu. Nah, nanti setelah dibelah seperti ini, ya, nanti baru dimasukin lagi ke troli itu, tapi troli yang khusus untuk udah dibelah, nanti dipindah ke pengisian di sini. Nah, untuk ini tadi yang isiannya tadi, ini yang sudah dimasak ya. Komponennya ada kol, ada wortel, dan sama cabai rawit. Nah, ini isinya original, jadi kadar cabainya itu sedang. Senang ya? Iya. Semua ada berapa varian tuh Pak? Kita ada varian isinya itu ada 4. 4. Ya, original, ya, spicy, Spicy. baru extra spicy sama chicken. Gitu. Ini yang paling pedas mana nih Pak? Ini original semua ini. Original semua. Original semua. Dari sini. Itu. Ini ada hasil tadi ya, penggorengan itu ya. Iya, jadi nanti kalau mau bikin extra spicy, nanti tinggal ditambah topping yang tadi, sambal yang dimasak tadi tuh. Itu. Nah, kalau untuk yang chicken, nah tinggal ditambah suiran ayam tadi. Itu aja. Jadi sebenarnya dia basicnya itu tahu original. Oke. Nah, ini untuk proses pengisiannya nih. Ini original ya Pak? Ini Spicy. extra spicy ya. Yang paling pedas Pak? Iya. Gitu. Jadi kita ini standarnya kalau kita kerja itu semua pakai sarung tangan. Jadi tangan itu nggak langsung bersentuhan dengan makanan. Jadi kita perhatikan betul. Ini Sama terus, ya Pak? ya Sampai ini ujung. sama ya. Nah, setelah dari sini ya, setelah selesai diisi, nanti akan pindah di sini. Nah, ini buat tempat packing. Ya. Nah, ini di packing di sini. Per plastik itu satu pack itu ada yang isi 20, ada yang isi 15. Tergantung ukurannya. Nah, ini isi 20 ini. Sehari Nanti bisa produksi berapa tuh Pak tahu sendiri? sehari itu bisa 10.000. 10.000 tahu. 10.000 potong per hari. Untuk harga jualnya berapa tuh Pak? Harga jualnya, jadi kita kan jual ke mitra-mitra kita ya. Nanti mitra kita baru jual ke konsumen ya. Nah, kalau ke mitra itu kita jualnya yang ukuran yang original itu 1.600 per biji. Nah, nanti mereka jual 3.000. 3.000. Nah, gitu. Nanti kan ada komponen tepung lagi kan, tepung, minyak, sama gas dan lain-lain ya. Gitu. Udah bikin tahu bakso. Iya.
Dari sini berarti ini ya Pak? Ya, jadi ini yang sudah di packing dan sudah dikasih label ya. Jadi ini sudah ada labelnya, ini berarti ini original ya. Nah, original. Nah, tanggal produksi hari ini tanggal 12 April. Nah, ini kadaluarsanya 6 bulan kita. Jadi bisa sampai 12 Oktober. Nah, ini saran penyimpanannya di freezer. Jadi kalau disimpan di freezer itu bisa bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya. Dari sini freezer. Nah, nanti dari sini sudah di packing, nanti baru masuk ke cold storage. Nah, ini cold storage-nya. Nah, ini lemari pembeku ya. Cuman lagi mati, lagi ini. Nah, ini cuman agak gelap. Oh, lagi kosong ya. Oh iya. Nah, nanti disimpan di sini. Nah, ini yang sudah beku ini. Oh, sudah beku ya Pak ya? Iya. Ini. Nah, ini yang sudah karena ini kosong karena baru tadi dikirim. Ya. Nanti yang diisi hari ini kejadiannya nanti masuk lagi ke sini. Jadi nanti dia mutar dia Vivo gitu loh. Kayak sistem Vivo ya, biar ada yang kelewat ya Pak? Iya, jadi yang kemarin delivery baru masuk lagi begitu mutar. Nanti, nah ini nih yang sudah siap kirim nih. Jadi packing plastik ini. Nanti kita kirim pakai laman. Saya akan mencoba menyampaikan story tentang tahu Thais ini. Jadi dulu awalnya waktu saya memulai tahu Thais ini lahir dari keterpurukan ya, yang mana sebelum memulai usaha ini dulu sebenarnya saya bekerja ya di sebuah perusahaan perbankan, bank swasta asing. Nah, di sana saya sebagai manajer, dan kemudian sebelum resign sebenarnya saya juga sudah ada perusahaan usaha jamur goreng dulu. Nah, setelah setahun sambil kerja dulu saya jalanin. Nah, ternyata usaha ini tidak bertahan lama dan bangkrut, dan kemudian dari situlah awalnya saya mendirikan tahu ini. Jadi sebenarnya membuat usaha tahu ini juga tidak gampang ya. Saya dulu butuh waktu trial itu kurang lebih 3 bulan ya, mulai dari mencari jenis tahu yang digunakan seperti apa. Nah, itu juga sangat sulit dulu ya. Saya sampai harus ke pasar pagi-pagi ya, nyari tahu ya, tahu apa yang cocok, dan kemudian saya keliling ya. Saya pergi nyamperin pabrik-pabrik tahu, dan kemudian nah ternyata pabrik tahu itu ternyata jenisnya banyak. Nah, sehingga dulu saya sempat kebingungan harus pakai tahu jenis apa nih untuk tahu yang mau saya bikin. Nah, dulu ketemu ada namanya jenisnya tahu Bandung, ada tahu Jambi, tahu Cibuntu, tahu goreng ya, tahu Sumedang. Nah singkat cerita, setelah hampir 3 bulan akhirnya saya menemukan jenis tahu yang cocok buat saya, yaitu menggunakan jenis tahu Sumedang. Nah, kenapa? Karena tahu Sumedang ini kalau digoreng dia itu berongga. Jadi bumbu apun sayurannya itu bisa dimasukin dan itu menyerap. Nah, ini yang cocok buat saya. Nah, sehingga singkat cerita ketemulah jenis tahunya ini yang cocok. Nah, sekarang kemudian bumbunya. Nah, bumbunya juga ternyata sulit ya. Ternyata untuk menemukan rasa yang pas itu tidak gampang. Apalagi saya latar belakangnya bukan chef ya, atau bukan yang suka masak juga gitu loh. Nah, jadi akhirnya ini agak lama juga trial-trialnya untuk mencari isian yang pas. Nah, dulu saya pernah bikin isinya toge ya, bikin kol, wortel, cabai dan lain-lainnya. Nah, ternyata toge itu kelemahannya dia cepat basi. Nah, sehingga akhirnya ini saya nggak masukkan. Jadi sekarang itu ketemu jadinya ada kol, ada wortel, nah ada cabai untuk pedasnya, sama bumbunya. Nah, bumbunya inilah yang menjadi rahasia dari tahu Thais ini, yang rasanya gurih, yang membuat orang rasa ingin makan itu ada gitu loh. Nah, ini jadi singkat cerita setelah ketemu ini barulah mulai saya jualan. Nah, jadi pertama kali saya jualan itu dulu menggunakan gerobak gitu ya, di daerah Perumnas Depok 1. Nah, tapi ketika memulai ini juga
saya terbentur di dana gitu loh, karena memang saat itu saya sudah bangkrut di waktu di Jamur Goreng, dan kemudian saya berpikir gimana caranya untuk mendapatkan dana. Nah akhirnya dulu saya karena saya dulu orang bank, nah jadi banyak teman-teman di bank, kemudian saya ketemu sama mereka gitu loh. Nah singkat cerita saya mendapatkan dana dari bank itu senilai 10 juta dengan menyekolahkan BPKB sepeda motor saya yang dulu saya dapatkan dari Astra. Nah, dapatlah 10 juta ini. Inilah modal awal saya membangun usaha tahu jeletot ini. Dari mulai sewa lapak, ya, beli gerobak, terus kemudian beli peralatannya. Nah, ini semua modal awalnya itu 10 juta. Dan singkat cerita, mulailah saya jualan. Itu persis saya ingat itu hari Jumat tanggal 29 Februari 2012. Nah, jadi jualan pertama ini ternyata tidak langsung tidak langsung happy ya, karena dulu saya bawa 100 potong ya dari rumah. Nah, yang laku dulu 73 biji gitu loh. Nah, sisanya itu terpaksa harus saya bawa pulang gitu loh. Dan ini saya bagi-bagi sama tetangga, saya kasih sama tetangga, dan kemudian hari kedua juga saya bawa lagi, saya tambahin ya 150 biji kalau nggak salah saat itu. Nah, ternyata juga nggak habis. Terus saya bawa pulang lagi, saya bagi-bagi tetangga. Nah, kurang lebih seminggu itu begitu ceritanya. Jadi selalu ada sisa, dan kemudian saya bagikan. Nah, tapi setelah minggu kedua mulai perlahan-lahan naik, ya, penjualannya mulai perlahan-lahan naik, sampai singkat cerita setelah sebulan itu ternyata udah untung gitu loh. Untungnya itu saya ingat persis ada 3 jutaan lah. Nah, jadi setelah ada untung 3 juta, kemudian saya berpikir untuk membuat gerobak kedua. Jadi saya dulu langsung bikin gerobak kedua, dan itu saya taruh di daerah Sawangan, di Bukit Trevaria. Nah, ini yang luar biasa, yang penjualannya itu sehari bisa mencapai 1.200 potong tahu. Nah, bayangin aja kalau dulu harganya masih 2.000 ya, sehari itu omsetnya bisa 2 juta sampai 2.400 satu gerobak gitu loh. Nah, ini membuat dulu saya dalam tempo 6 bulan itu langsung duplikasi menjadi 5 gerobak. Nah, jadi sehingga yang terjadi saat itu dengan banner gerobaknya yang sama ya, ada 5 tadi ya, sehingga terbentuk persepsi di konsumen saya itu ya, di masyarakat itu seolah-olah saya itu bisnisnya franchise waralaba gitu. Karena apa? Karena gerobak yang 5 ini sama semua bentuknya gitu loh. Dan kemudian setiap orang kalau misalnya pulang dari Jakarta mau ke Parung atau ini, pasti mereka bisa melewati 2 atau 3 gerobak saya yang tersebar di daerah Depok ini, Sawangan Depok ini. Nah, inilah yang membuat banyak konsumen-konsumen saya dulu mau jualan, mau bersama-sama dengan jualan saya. Saya bilang saat itu kita nggak melayani seperti itu, karena memang kita tidak terpikirkan gitu loh, kalau usaha tadi ini yang dibangun dari kebangkrutan ini bisa jadi bertambah besar gitu loh. Nah, akhirnya singkat cerita sampai setahun itu makin banyak dorongan dari konsumen-konsumen saya itu untuk bekerja sama, untuk mau ikut jualan tahu ini. Dan akhirnya saya berpikir saat itu mungkin ini menjadi sebuah peluang yang harus direspon. Nah, singkat cerita saya belajar membuat perjanjian, belajar membuat SOP. Nah, semua hal yang berhubungan dengan duplikasi bisnis saya pelajari lewat Google. Dan akhirnya mulailah setelah setahun berjalan, mulailah konsumen loyal saya itu menjadi mitra saya. Jadi, dan di tahun kedua dan seterusnya, dari situlah mulai berkembang bisnis ini dengan sistem kemitraan. Jadi semua mitra-mitra saya itu adalah mereka-mereka konsumen yang sering beli produk kita gitu loh. Dan mereka konsumsi setahun 2 tahun, akhirnya jadi mitra kita. Mungkin mereka berpikir daripada beli terus, yang mending jualan aja gitu. Jadi kurang lebih sekarang kita sudah hampir 546 ya, 500 lebih, 546 jumlah outlet kita yang sudah kita bangun selama 10 tahun ini. Nah, jadi itulah perkembangan tahu Taisi yang sampai sekarang terus berkembang ya. Dulu waktu awal-awal banyak orang bilang, banyak media yang mewawancarai kita itu bahwa usaha ini, tahu jeletot ini diprediksi mungkin musiman, paling 2-3 tahun akan redup. Nah, ternyata kita sekarang bertahan sampai 10 tahun dan bahkan tetap berkembang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan
mengenai success story dari tahu Joseon Thais ini. Kalau dulu usaha ini modal awalnya adalah BPKB motor ya, yang nilainya 10 juta. Nah, mungkin sekarang kalau ditanya berapa sih omsetnya? Nah, kalau saya sih tidak pernah hitung ya, tapi kurang lebih gini, kalau satu outlet itu bisa menjual 200 pieces saja, ya 200 pieces. Nah, per piecesnya itu kalau sebelum ini kan masih 200 ya, tapi setelah naik harga bahan baku kedelai ini, nah sekarang ini sebulan ini udah kita di harga 3.000. Nah, tinggal kalikan aja ya 3.000 per piece-nya. Terus kemudian outlet itu kan beda-beda ya, ada yang bisa jual 200 pieces per hari, ada yang bisa jual 300 pieces. Nah, ini tergantung letak strategis dari outlet tersebut. Jadi variatif. Jadi tinggal dilihat aja, tinggal kalikan aja outletnya gitu. Kalau ditanya tentang suka duka tahu Thais ini, yang pertama mungkin dukanya dulu kali ya. Nah, dukanya itu tadi yang di awal-awal ya. Tadi di awal-awal itu saya harus bangun pagi-pagi ya. Saya harus kerja keras untuk mencari jenis tahu ya yang bisa saya lakukan gitu loh. Nah, yang bisa digunain untuk bikin tahu ini. Terus kemudian itu enggak hal yang hal yang gampang, karena perjuangan untuk mendapatkan sebuah resipi untuk mendapatkan produk yang enak itu ternyata tidak gampang, apalagi kita tidak dilatar belakangi oleh pendidikan tata boga gitu ya. Jadi betul-betul otodidak. Nah, terus yang berikutnya dukanya itu ya memang memulai bisnis dari nol itu betul-betul mungkin ininya berdarah-darah lah ya, karena memang yang kita pikirkan tidak hanya produk, tapi ya banyak hal yang harus kita pikirkan, khusus termasuk mungkin keuangan juga gitu loh ya. Jadi ini duka yang paling berat memang kalau untuk memulai sebuah usaha ya, perjuangannya sangat berat. Nah, kalau sukanya tentu ada ya, tentu seiring dengan perkembangan bisnis ini, nah kita bisa menikmati hasil dari perjuangan kita selama ini ya. Saya sudah bawa bisnis ini, bawa produk ini ke luar negeri ya. Kita udah pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, ke Hong Kong. Nah, untuk apa? Nah, kita juga pernah pameran di sana ya, diundang pemerintah, diundang oleh Departemen Perdagangan, pernah juga ngisi seminar wirausaha di sana. Nah, kurang lebih itu. Nah, jadi betul-betul memang tidak terpikirkan ya kalau kita itu dari usaha tahu ini bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, harapan saya ke depan adalah bahwa dengan perkembangan tahu Thais ini, banyak orang yang bisa bersama-sama dengan kita untuk membesarkan ini, dengan harapan bisa usaha ini semakin besar dan semakin berkembang, sehingga banyak orang yang bisa bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian bisa menafkahi keluarga dari sini, dan kemudian yang jauh lebih besar lagi ya diharapkan nanti ini menjadi sebuah perusahaan yang besar sih.